Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian dimanapun saudara berada. Pada hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dengan bangkit berdiri, marilah kita mulai kebaktian ini dengan menyanyikan sebuah pujian pemuliaan bagi Kristus. Agungkan kuasa namanya. Mari kita dengan segenap hati dan hidup kita masuk dalam ibadah kita hari ini. Dan sekalipun situasi masih sulit di hadapan kita, kita tetap mengakui bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Beserta dengan saudara dan beserta saudara juga. Saudara yang terkasih, ini kesekian kalinya kita mengadakan ibadah secara online. Di situasi yang berat saat ini, kita makin banyak mendengar kisah-kisah yang berat, baik di sekitar kita ataupun dalam berita-berita yang kita baca atau dengar. Banyak hal yang membebani pikiran kita dan juga membebani jiwa kita. Dan mungkin juga membuat kita menjadi orang yang kehilangan sukacita atau sulit untuk merasakan sukacita penyertaan Tuhan di dalam keseharian kita. Maka dalam perayaan gerejawi, dalam kenaikan Tuhan Yesus saat ini, kita diingatkan dan diajak untuk tetap memandang Kristus sebagai sang sumber sukacita itu. Bahkan juga kita diajak sebagai tubuh Kristus, sebagai anak-anak Tuhan yang boleh menikmati kebaikan Tuhan melalui karya keselamatan itu. Dengan tema hari ini yang akan kita renungkan, suarakan kabar baik, sebarkan sukacita. Mari kita lihat Filipi 4 ayat 4-6 menjadi pengingat bagi kita di situasi kita saat ini. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan
dengan ucapan syukur. Bila dengar doaku, Yesus penebus, orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tata ramah, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Marilah, sebelum kita masuki lebih jauh firman Tuhan, marilah kita berdoa untuk mengakui segala dosa dan salah kita di hadapannya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kenaikan Yesus ke sorga adalah kabar baik bagi dunia yang perlu kami beritakan dengan sukacita. Kenaikan-Mu menyatakan bahwa Engkau tak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Engkau hadir kapanpun, dimanapun. Juga saat kami beribadah secara online saat ini di rumah kami masing-masing. Kenaikan-Mu menyatakan rahmat dan pengampunan-Mu tersedia bagi semua orang di segala tempat dan waktu. Sehingga tak perlu lagi orang takut akan dosa dan kematian. Ampunilah kami, Tuhan, jika kabar baik ini kerap tidak kami beritakan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Mungkin karena kami cenderung bergaul hanya dengan kelompok kami sendiri. Atau mungkin kami menyebarkan kabar baik itu namun bukan dengan cara yang baik atau simpatik, melainkan dengan kesombongan rohani yang membuat orang malah menjauh dari-Mu. Tuhan, ampunilah kami juga jika tanpa sadar yang kami sebarkan kadang bukanlah kabar baik, melainkan kabar buruk. Lewat media sosial, kami sebarkan kritik atau gosip terhadap orang maupun kelompok tertentu. Atau kami ikut menyebarkan berita pro kontra yang tidak membangun, melainkan memecah belah. Atau kadang kami sebarkan juga berita-berita yang membuat orang resah dan takut. Ya Tuhan, ajarlah kami memasurkan Engkau dengan menjadi pembawa berita kabar baik
lewat keceriaan, senyuman, dan perbuatan baik, biarlah orang menyadari bahwa rahmat dan kasih-Mu tersedia bagi mereka juga. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Inilah berita anugerah bagi setiap kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Tuhan mengampuni setiap orang yang mengaku dosa-dosanya. Dalam kitab Mazmur 32 ayat 2 dan 5 tertulis demikian. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengakui kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Sungguh indah kabar-Mu, ya hai percayalah. Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Ia hibur yang berduka, puji namanya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Ia cari yang berdosa, cari dikau pun. Datanglah, rendahkan hati, serahkan dirimu. Dulu kala ia sambut orang bercela, kini dikau pun disambut, diampuninya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Sebelum merenungkan firman Tuhan, marilah kita satu dalam doa. Bapa yang Maha Baik, sumber segala hikmat, hari ini dalam perayaan kenaikan Kristus ke surga, kami bersama-sama memohon kiranya Allah hadir di dalam hati kami saat ini dan menerangi setiap hidup kami masing-masing. Bapa yang Maha Baik, biarlah di dalam situasi yang saat ini kami hadapi, kami boleh tetap dengan jernih mendengar suara Tuhan dan mengerti apa yang Tuhan kehendaki dari hidup kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh diri kami di dalam bentukan kuasa Roh Kudus. Biarlah kehendak Bapa yang jadi dalam hidup kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama menurut Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis
tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita akan menanggapi bacaan pertama tadi dengan kita menyanyikan Mazmur dari Mazmur 47 secara berbalasan. Bangsa-bangsa di dunia sudah dia taklukkan, lalu di
letakkannya di kaki kita. Tuhan yang memilih tanah perjanjian bagi kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naiklah, amin, haleluya. Diiringi sorakan, amin, haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin, haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin, haleluya. Allah pemimpin dunia, raja bangsa-bangsa, ditatanya yang kudus, Tuhan menetap. Para pemuka bangsa adalah umat-Nya, yang punya perisai bumi, Kau Tuhan termulia. Allah telah naiklah, amin, haleluya. Diiringi sorakan, amin, haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin, haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin, haleluya. Mari kita masuki bacaan kedua. Bacaan kedua menurut kitab Efesus pasal yang pertama ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberi kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagi yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan mendudukkannya Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, dan penguasa, dan kekuasaan, dan kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu yang telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat adalah tubuhnya, Ia kepenuhan, Dia yang memenuhi semua segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus diambil dari Lukas pasal 24 ayat 44 sampai ayatnya yang ke-53. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini."
dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam hidupnya sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, ada satu kisah cinta yang terjadi tahun 1970-an. Saudara-saudara bisa bayangkan tahun segitu, tahun 1970-an, teknologi belum secanggih sekarang, di mana komunikasi begitu lancar sampai kadang-kadang saya dan saudara juga kadang-kadang merasa bahwa terlalu banyak komunikasi di WhatsApp group atau media sosial yang akhirnya membuat kita sendiri kewalahan untuk membalasnya. Tapi tahun 1970-an, alat komunikasi, teknologi itu masih sangat mahal dan hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu saja. Nah, dua sejoli ini saudara-saudara bertemu di Salatiga dan belum menyatakan cinta sudah terpisah. Yang satu bekerja ke Kalimantan. Saudara-saudara, ada begitu banyak ketidakpastian yang dialami oleh dua sejoli ini. Masing-masing juga tidak tahu seperti apa yang dirasakan oleh orang yang dia harapkan itu. Yang Kalimantan tidak tahu seperti apa perasaan yang di Salatiga. Yang di Salatiga juga tidak bisa mengerti atau memahami pergumulan atau isi hati dari yang di Kalimantan. Belum jadian, belum menyatakan cinta, dan belum tahu juga hubungannya mau kemana. Terpisah begitu saja dan selama sekian tahun. Tapi saudara-saudara, satu waktu tanpa disengaja, tanpa diduga, dua orang ini berjumpa lagi di Jakarta. Saudara-saudara, terbayang betapa gembiranya, meluapnya sukacita dua orang yang menyimpan cinta dan harapan di hatinya, tapi tidak bisa terbahasakan dan tersampaikan selama ini. Masing-masing hanya menyimpan saja harapannya di diri pribadi dua ini. Nah, saudara-saudara, ketika bertemu, mereka sangat sukacita dan bergembira. Dan memang pada akhirnya keduanya menjadi sepasang kekasih, lalu meningkat menjadi sepasang tunangan, kemudian meningkat menjadi sepasang suami istri. Dan bahkan mereka dipisahkan oleh maut setelah memasuki usia lanjut. Saudara-saudara, kisah ini yang terjadi di hidup seorang yang saya kenal, ini menginspirasi kita untuk memahami kegembiraan yang dirasakan oleh para murid ketika dijumpai oleh Yesus yang hidup. Coba saudara bayangkan, kegembiraan yang meluap-luap
Sebab di dalam diri mereka, jauh di dalam nurani mereka, mereka pikir mereka adalah golongan yang kalah oleh maut. Mereka adalah golongan dari pengikut Kristus yang tidak berdaya dan tidak punya harapan lagi. Tidak ada lagi yang diharapkan dari relasi murid-murid ini dengan Kristus. Tadinya mereka pikir begitu. Maka inilah yang terjadi ketika Yesus ini yang hidup ini menjumpai para murid. Kita flashback sedikit dari Lukas 24 ayat 41. Bapak Ibu boleh buka Alkitabnya di rumah masing-masing. Kita baca sama-sama ayat 41. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran. Jadi ini yang terjadi ketika perjumpaan Yesus dan murid-muridnya yang merasa sudah end hubungannya dengan Kristus. Sudah tamat semua perjalanan mereka dengan Kristus. Ternyata ada perjumpaan yang tidak terduga sama sekali. Dan yang timbul di dalam diri mereka ketika perjumpaan itu dicatatkan di dalam Lukas 24 ayat 41 dengan sangat jelas. Mereka belum percaya. Wah, ternyata Yesus hidup. Ternyata sesuatu yang mereka tidak pernah berani bayang-bayangkan atau bahkan tidak melintas di dalam benak mereka, tiba-tiba hadir di tengah-tengah hidup murid-murid ini. Jadi kegembiraannya bayangkan meluap sedemikian rupa. Karena yang tidak pernah terpikirkan, yang tidak pernah terlintas di benak mereka terjadi. Ketika Yesus menemui mereka, kegirangan, sukacita, dan keheranan itu bercampur aduk di dalam diri para murid. Sampai dikatakan di sini, Yesus menjelaskan kepada para murid bahwa memang kebangkitannya untuk menggenapi apa yang sudah dituliskan dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Perjumpaan itu Yesus pakai menjadi sarana pengajaran, mengingatkan para murid. Di tengah kegembiraan mereka, keheranan mereka, jangan cuma sekedar kegembiraan, kesukacitaan yang meluap tanpa adanya pemahaman atau kesadaran bahwa ya Yesus bangkit itu untuk menggenapi sebuah janji keselamatan yang diberikan oleh Allah bagi manusia. Ini hal yang penting saudara-saudara. Kalau kita dalam keadaan sangat gembira, kadang-kadang kita memang lupa yang esensi ya. Orang yang party itu suka lupa tentang makna hidup. Maka oleh karena itulah pengkhotbah seringkali mengingatkan lebih baik ke rumah duka daripada ke rumah pesta itu, karena memang kalau lagi kita hingar-bingar sukacita yang luar biasa meluap-luap, kita suka lupa dalam makna yang sesungguhnya. Maka Yesus di sini mengingatkan bahwa kebangkitannya itu bicara tentang firman Tuhan, misi keselamatan yang digenapi. Nah, saudara-saudara, hal ini ternyata tidak berlangsung lama. Setelah Yesus 40 hari berkeliling dari murid yang satu ke murid yang lain, bahkan juga menemui 2 orang yang putus asa mau pulang kampung untuk situasi yang mengecewakan di dalam kehidupannya. Juga Yesus menemui murid-murid dalam satu ruangan di mana mereka ada di situ semua. Yesus nggak berhenti, dikatakan di sini, untuk menunjukkan bukti dan tanda bahwa ia hidup. Itu 40 hari Yesus mission trip, saudara-saudara. Tapi mission tripnya itu di sekitar kehidupan para murid. Kenapa ini penting? Karena begitu banyak pemikiran
dan juga pendapat yang beredar bahwa Yesus itu yang mati itu bukanlah Yesus yang diikuti oleh para murid. Sehingga ini perlu dicatatkan di dalam Injil bahwa Kristus yang mati itu, Kristus yang samalah yang bangkit dan hidup. Dialah yang punya misi penyelamatan itu. Yang mati disalib tapi juga bangkit dari kematian. Ini hal yang sangat perlu untuk ditekankan terutama untuk para murid yang kelak diutus menjadi saksi-saksi Kristus. Seorang saksi harus tahu betul saudara-saudara, apa yang dia saksikan, apa yang dia imani, apa yang dia rasakan, apa yang dia alami bersama dengan Tuhan. Maka Yesus tidak sekedar menampakkan diri begitu saja. Kita bisa lihat di Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang ketiga. Dikatakan di situ bahwa kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Artinya setelah kematiannya dan setelah ia bangkit. Dan ini yang sangat penting. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Yesus itu hidup. Bukan seorang yang kalah oleh maut. Dia dengan kebangkitannya menunjukkan dia Allah yang memang utuh di dalam misi penyelamatannya. Gak mati disalibkan terus selesai. Tetapi menjalani penderitaan, bangkit, dan hidup, dan menunjukkan tanda bahwa dia hidup, dia nyata, dia menyelesaikan misi itu dengan baik kepada para murid-murid. 40 hari lamanya dia mission trip. Dan ini menjadi waktu yang baik untuk menyiapkan para murid ini. Nah, tetapi saudara-saudara, setelah Yesus 40 hari mission trip di antara para murid, diingatkan lagi oleh Yesus bahwa dia harus pergi ke rumah Bapa, kembali ke Allah Bapa yang mengirimkannya dalam misi penyelamatan itu. Dia harus kembali ke surga. Bayangkan dari yang tidak pasti, penuh dengan ketidakpastian, lalu meluap gembira ketika tahu bahwa Yesus itu hidup, kemudian kegembiraan dan juga rasa heran, sukacita meluap-meluap, sekarang harus berpisah lagi saudara-saudara. Ini seperti sebuah karangan bunga zaman politik beberapa tahun lalu ya saudara-saudara, ketika balai kota dipenuhi oleh kiriman karangan bunga, ada sebuah kalimat yang kurang lebih mengatakan ini rasanya seperti orang lagi sayang-sayangnya ditinggal. Ya, jadi orang yang lagi gembira-gembiranya, lagi menumpahkan rasa rindunya, tiba-tiba ditinggal. Tapi ini poinnya bagi kita juga saat ini. Kristus tugasnya untuk menyelamatkan kita dari kuasa maut sudah selesai. Tapi untuk dunia ini, misi Kristus belum selesai. Apa yang dikatakan di dalam pembicaraan Kristus dengan para murid. Kisah Rasul pasal 1 ayatnya yang ketiga bagian akhir, saudara-saudara kita baca. Apa yang diomongkan Yesus dengan murid-murid di situ? Dikatakan di sini, dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Nah, doa Bapa kami kan jelas sekali. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ini sebuah formula doa yang sebenarnya mau mengingatkan kepada kita tentang tugas kita, panggilan kita. Menghadirkan suasana surgawi yang dibangun oleh Allah untuk ada di tengah-tengah hidup kita. Itulah tugas seorang saksi yang dikatakan di dalam Alkitab kita hari ini.
menyaksikan kemurahan Tuhan, menghadirkan sukacita surgawi, membawa damai sejahtera di tengah-tengah bumi yang kita pijak. Kita lihat saudara-saudara di dalam dua bacaan kita, setidaknya di Lukas maupun di Kisah Para Rasul, dengan sangat jelas dikatakan bahwa kita ini adalah saksi Allah. Saya ajak saudara-saudara membaca dari, kita lihat di Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dan juga di bacaan Lukas tadi pasal 24 ayat 48. Saya bacakan saudara-saudara. Kisah Rasul 1 ayatnya yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Lalu ayat 48 dari Lukas 24 mengatakan, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Saudara-saudara, jelas sekali bahwa tugas menyebarkan kabar baik dan juga menyebarkan sukacita surgawi itu masih harus terus berlangsung di tengah-tengah hidup kita. Kristus memang sudah naik ke surga, tetapi dia punya banyak sekali anggota tubuh Kristus, saya dan saudara, untuk melanjutkan misi kerajaan Allah. Misi untuk memberitakan kabar baik bagi banyak orang. Saudara-saudara, ada banyak tugas panggilan yang bisa kita kerjakan, terutama di tengah-tengah situasi pandemi corona sekarang ini. Betul bahwa kita juga adalah orang yang terdampak dengan situasi ini. Bisa saja saudara kita, keluarga kita menjadi orang yang saat ini, atau bahkan kita sendiri menjadi orang yang saat ini terpukul dengan situasi ini. Bukan hanya mental kita yang menjadi seringkali drop melihat berbagai berita-berita buruk, tetapi juga keadaan ekonomi saat ini memang bisa dikatakan buruk. Hampir separuh lebih saudara-saudara, kalau kita lihat dunia bisnis di sekitar kita berhenti. Saya punya saudara, dia biasa mengurus visa juga totally memang nol pendapatannya. Karena siapa yang pergi ke luar negeri di saat-saat sekarang? Apalagi penerbangan-penerbangan juga di-cancel, ditutup. Nah, saudara-saudara, dalam situasi seperti ini, ketika kita sendiri juga sedang mengalami beban yang berat, apakah kita bisa tetap menjadi saksi untuk membawa kabar baik? Mungkin ada orang yang lebih memilih untuk saya menolong diri saya saja susah. Gitu. Membangkitkan semangat diri saya saja susah. Mencari makan untuk saya dan sekeluarga aja susah. Saya nggak bisa untuk menjadi saksi di situasi saat ini. Mungkin ada yang berpikir begitu. Atau ada juga orang yang berpikir bahwa kesusahan orang lain bukan kesusahan dia. Selama kantongnya masih tebal, tempat beras di rumahnya masih penuh, kulkasnya masih banyak makanan, wajah-wajah lesu di luar rumahnya bukanlah sesuatu yang menjadi beban bagi dia. Hari ini kita diajak saudara-saudara. Situasi kita susah ataupun senang, terutama saat susah sekarang. Kita tetap adalah saksi Kristus. Terutama dalam kenaikan Kristus ke surga yang kita rayakan hari ini. Misi itu sangat jelas Tuhan kasih. Misi itu begitu tanpa basa-basi Tuhan berikan kepada murid-muridnya. Bahwa para murid
adalah saksi dari Kristus di tengah dunia ini. Saudara-saudara, apa yang bisa kita lakukan? Tuhan tidak pernah meminta sesuatu yang tidak ada pada kita. Tuhan meminta apa yang ada padamu. Dan setiap kita bisa menjadi saksi semampu kita sesuai dengan apa yang ada pada kita. Saya ingin berbagi saudara-saudara dari sharing seorang teman pendeta di Facebook. Saya udah izin untuk ini saudara-saudara. Dia berbagi tentang seorang jemaat di sebuah kota yang relatif kecil dibandingkan Jakarta, saudara-saudara. Dia memiliki dia memiliki toko-toko yang terdampak oleh keadaan sekarang. Pendapatannya turun drastis. Tapi menariknya saudara-saudara, dia berketetapan hati untuk menyediakan setiap hari 1 ton, 1000 kilogram untuk dibagi-bagikan kepada orang di sekitarnya setiap hari loh saudara-saudara. Pemilik toko, bukan pemilik perusahaan besar. Apa yang membuat orang ini mau tergerak hatinya untuk berbagi? Di situasi di mana mungkin banyak orang yang lebih berpikir, saya menyimpan untuk bulan depan, siapa tahu pandemi ini panjang. Siapa yang tahu ini berakhir kapan? Lebih baik saya simpan daripada untuk berbagi. Keluarganya banyak juga yang kurang setuju dengan apa yang dikerjakan oleh orang ini. Keluarganya ada yang keberatan dan mengatakan hal itu berlebihan. Tetapi dia mengatakan bahwa ini adalah ucapan syukur dia kepada Tuhan. Sudah banyak berkat yang diterima dan dia yakin tangan Tuhan akan terus memberikan berkat untuk dia. Maka karena ada pada dia tabungan yang bisa dibagikan, maka dia mengambil depositonya untuk boleh berbagi dengan sesama di dalam kondisi sekarang. Saudara-saudara, ada banyak di antara kita yang mungkin berpikir saya tidak punya uang sebanyak itu. Dan tidak perlu juga semuanya harus seperti itu. Tapi satu saja yang perlu kita sadari. Sejauh mana kita memahami berkat Tuhan dalam hidup kita. Sejauh mana kita merasakan kegembiraan dan luapan atas relasi kita dengan Tuhan. Sejauh mana kita mengenal Allah yang hidup dan bangkit itu, Allah yang naik ke surga itu, Allah yang berkuasa di surga dan di bumi itu. Dan itu yang akan menjadi pegangan kita untuk menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Kalau para murid saudara-saudara, dikatakan di dalam Lukas 24 ayat 52 yang kita baca tadi. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dan sangat bersukacita. Sukacita itu adalah buah dari perjumpaan dengan Kristus. Saat ini, adakah hati saudara berlimpah dengan sukacita? Dan adakah saudara merasa sangat ingin untuk melakukan sesuatu dalam misi kerajaan Allah, menjadi saksi di tengah-tengah dunia saat ini. Selamat mengalami perjumpaan dengan Kristus, saudara-saudara yang terkasih, dan selamat melihat apa yang Tuhan inginkan untuk saudara lakukan. Tuhan memberkati. Amin.
Marilah kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama umat Tuhan di masa lalu, di masa kini, dan di masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita satu dalam doa syafaat kita. Tuhan yang Maha Baik, kami tahu bahwa Allah memperhatikan semua yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Engkau melihat semua pergumulan umat manusia di dalam menghadapi pandemik ini. Engkau juga melihat ruang-ruang setiap rumah yang saat ini mungkin juga bergumul karena terdampak oleh wabah corona ini. Tuhan yang Maha Baik, di dalam kemurahan-Mu kami memohon, biarlah Engkau menolong orang-orang yang memerlukan pertolongan. Engkau menunjukkan mujizat-Mu dalam hidup mereka. Engkau mengirimkan orang-orang yang mencintai Engkau, yang hatinya mau digerakkan oleh Roh Kudus untuk menolong sesamanya. Sehingga Tuhan semakin nyata misi kerajaan Allah itu menjadi misi bagi kami juga anak-anak-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang-orang yang kehilangan pekerjaan ataupun mereka yang berkurang pendapatannya. Kami memohon pada Tuhan, Engkau juga yang menolong mereka, terutama berikan kami, setiap kami Tuhan, hikmat untuk mengelola sebesar atau sekecil apapun uang yang ada pada kami. Tuhan, berikan kami kebijaksanaan mencukupkan diri dengan apa yang kami miliki. Kami berdoa supaya Allah sendiri juga yang menolong tim medis di dalam pekerjaannya. Sudah banyak tim medis yang terpapar oleh virus corona ini Tuhan. Kami mohon kepadamu ya Bapa, di dalam kemurahan-Mu, sembuhkanlah mereka yang terpapar oleh virus ini, baik mereka tim medis ataupun masyarakat kami. Tuhan yang berkati imun mereka supaya kuat dan boleh melawan virus corona yang ada di tubuhnya. Kami menyerahkan juga semua tim medis yang bekerja sampai saat ini dan bahkan sampai nanti situasi ini berlalu. Tuhan, jagailah mereka, lindungilah mereka dan jauhkan dari yang buruk. Juga keluarga mereka Tuhan yang jagai dan lindungi. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhanlah yang menuntun dan memampukan untuk tetap bisa melalui masa-masa sulit ini dengan baik. Stabilitas ekonomi yang sulit untuk didapatkan, biarlah Tuhan sendiri yang memberikan hikmat untuk pemerintah mengelola semua sumber daya di dalam negeri ini, sehingga bisa untuk membantu masyarakat yang memerlukan. Terima kasih Tuhan, kami juga mau menjadi jawaban atas doa-doa kami.
Kami mau menjadi alat Tuhan di tengah-tengah situasi ini. Kami mau menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah kondisi ini. Pakailah kami Tuhan, dan mampukanlah kami menjadi saksi-Mu melalui tindakan kasih yang nyata di tengah hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam Kristus kami naikkan seluruh doa kami yang telah kami sampaikan, bahkan doa-doa yang tidak bisa kami ucapkan saat ini. Di dalam Kristus kami percaya Allah kami, Allah yang mengingat dan Allah yang bertindak untuk menolong. Dengarlah doa kami ya Tuhan. Amin. Saudara-saudara umat Tuhan yang terkasih, di tengah pandemi corona, gereja masih tetap bergerak melayani. Gereja tetap mengundang saudara terlibat supaya pelayanan kita semakin nyata di tengah situasi sulit ini. Oleh karena itu, mari kita membawa persembahan kita saat ini dengan meneladani dari 2 Korintus 8 ayat 2. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Umat dapat memberikan persembahan dengan mengirimkan persembahan lewat transfer bank, dan dengan cara lain adalah dengan memasukkannya ke dalam amplop, lalu mengumpulkan di sebuah wadah untuk selanjutnya dibawa ke gereja nanti pada saat kita kembali beribadah di gedung gereja. Sambil memberikan persembahan, kita memuji Tuhan dari KJ 292 Tabuh Gendang. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur, terima kasih kehadapan-Mu yang Maha Kudus Tuhan, atas kasih penyertaan dan pimpinan Tuhan di setiap langkah dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala berkat, anugerah Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kami di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Tuhan sudah perkenankan kami pada masa yang sulit ini, pada masa yang memerlukan keprihatinan umat-Mu. Tuhan sudah perkenankan kami pada pagi hari ini menyampaikan persembahan di hadapan-Mu yang Maha Kudus, di mana persembahan itu adalah sebagian dari berkat Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami mohon Tuhan berkati persembahan yang sudah kami berikan. Tuhan berkati, urapi dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga persembahan ini boleh berguna untuk pekerjaan, untuk memuliakan nama-Mu, boleh berguna untuk umat-Mu, untuk anak-anak-Mu yang memerlukannya. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa-dosa kami, apabila di dalam kami menyampaikan persembahan ini, ada sesuatu yang tidak berkenan di hadapan-Mu yang Maha Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita memasuki kehidupan kita masing-masing. Kita memancarkan hati yang gembira dan memuliakan Tuhan lewat kepedulian
dan juga lewat tindakan kasih yang nyata terhadap orang yang kita jumpai memerlukan pertolongan. Nama Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam nama-Nya semuanya menyembah. Yang di bumi dan di sorga tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya, sembah dan pujilah Raja alam semesta, yang di bumi dan di sorga tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Masukilah hidupmu dengan berani. Yakinlah senantiasa bahwa Tuhan menyertai dan memberkati setiap saudara. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, ibadah kita telah selesai. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua.